Hei, coy, nganggur, coy. Jangan dianggurin aja. Ayo kita tanam anggur. Oke, coy. Hei, coy, apa kabar, coy? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Hai, coy, apa kabar, coy? Salam pengangguran. Oke, coy, hari ini kita mau grafting. Belajar grafting. Sebenarnya bukan belajar sih, mau ngasih edukasi buat teman-teman sobat pengangguran. Cara grafting biar gagal yang baik dan benar supaya keberhasilannya tinggi. Supaya keberhasilannya tinggi, coy. Insyaallah. Ini Tante Meta ini dia terkenal ratu grafting dari Tangsel. Entah siapa yang nyebut itu ya. Entah siapa, tapi famous jadinya. tapi emang terkenal ratu grafting, coy, di Tangsel, coy. Hari ini kita mau grafting apa, Tan? Bibit anggur apa? Tinggal milih. Tinggal mangkas. Ada 100 lebih varian. Oke, yang ini apa ini? Boleh kita ambil yang ini aja, Sweet Sapphire. Sweet Sapphire. Sweet Sapphire atau Moonrock, tapi aku dapat dari sumbernya itu Sweet Sapphire. Oh gitu. Oke. Ada Sweet Sapphire, ada Halloween, tinggal pangkas mau apa gitu. Jadi ini langsung fresh nih ya. Jadi sebaiknya kita motong dari pohon langsung kita bibitin. Jadi tingkat keberhasilannya lebih tinggi gitu, lagi. Oke, Tan, nggak usah lama-lama. Siap. Apa yang mesti disiapkan, Tan, ini, Tan? Oke, kita siapin dulu. Langsung nih. Halo. Kita akan mulai cara belajar grafting bagi pemula ataupun yang sudah bisa. Boleh nyimak juga di mana kesalahan, di mana kekurangannya, boleh dikoreksi. Kita belajar bareng. Oke, kita mulai dulu. Ini kotak rahasia. Alat makeup ya. Alat makeup ya. Oke, kita lihat apa isinya. Ini khas banget. Box biru ini khas banget bagi teman-teman. Ini miliknya Meta. Oke, kita lihat apa yang ada di dalam ini. Tada! Inilah, tuh kan? Ini peralatan grafting. Alat operasinya ala-ala Meta ya kan, gitu. Jadi kalau kita mau grafting, peralatan yang kita butuhkan adalah nih, salah satunya. Ada banyak di sini, aku akan ambil satu persatu. Yang paling kita butuhkan itu ya ini, ada gunting dahan. Oke, kita juga butuh nih pisau grafting. Kita juga butuh cutter atau silet. Nah, ini sejenis cutter gitu, sekali pakai aja. Aku punya banyak banget. Nah, ini dia. Kalau beli itu langsung serenceng gini dia. Aku pilih warna kuning. Boleh juga cutter kayak gini, tapi karena ini harus di refill, aku malas ganti, aku pakai yang ini aja, sekali pakai. Terus kita juga butuh ini grafting tape. Oke, kita juga butuh parafilm. Ini lembaran nanti kita potong ya, masih lembaran gitu, nanti kita potong. Parafilm kita juga butuh ini solatif atau lakban kertas atau apalah gitu. Terus kita juga butuh alkohol buat sterilin. Kalau nggak punya alkohol boleh juga tisu basah, aku punya dua-duanya. Oke. Terus kita juga butuh ini nih, nanti buat identitas kita kasih nama kan harus pakai ini. Boleh yang hitam, boleh yang putih. Oke. Ini terus apa lagi? Gunting. Butuh gunting buat apa nanti? Gunting gunting entres supaya rapih. Kita harus rapihkan pakai gunting. Oke, ini spesialis alat operasi ala aku. Oke, kita rapihin dulu, kita sisihkan dulu ke bawah. Kita akan ambil entres. Kita potong entresnya fresh langsung dari pohon, dari sini. Kita tinggal pilih maunya apa. Juga nanti aku tunjukin juga cuttingnya sama proses treatment cutting. Oke, cus ikut ya. Oke, yuk. Soalnya ini apa sih, ini taldun ya? Oh, ini bagus nih apa nih? Ini taldun nih adanya. Taldun cakep. Terus apa? Sweet Sapphire. Sweet Sapphire adanya di, oh ini dia. Ini bisa. Oke, dapat.
Aku manjat di sini tapi oke. Oke, kita mau ambil entres dulu. Di sini tinggal milih. Nah, ya kan? Kita press banget langsung ambil di sini. Aku pilih yang sweet sapphire dulu aja. Ini adanya di sini. Oke, aku akan potong di sini ya. Nih, sweet sapphire. Oke, ada susah untuk memilih entres yang baik itu. Oh iya tentu, jelas satu benar-benar sehat, fresh, anti jamur, anti macam-macam ya. Nah ini yang paling penting itu adalah ini. Ini ada mata bat, nih. Ini mata bat, ini penting banget. Kalau nggak ada mata bat nongol, mendingan nggak usah dipilih lah ya. Agak 50-50 lah kemungkinannya. Kayak gini kan batnya bagus nih nonjol. Ini nonjol lebih bagus lagi yang bulat. Tapi ini juga bagus nih, udah ada bat yang nonjol-nonjol. Ini penting banget, ini resepnya, rahasianya. Oke, lanjut kita pangkas satu lagi. Ambil yang taldun. Ini bagus nih. Di sini ada taldun, di sini apa lagi nih? Taldun aja, mau taldun. Oke, kita main di taldun. Nih, ini taldun. Batnya bagus-bagus nih. Kita potong di sini aja. Ini taldun. Ya, tuh cari batnya, tuh batnya yang gendut-gendut. Kalau nggak ada bat nggak usah dipilih. Oke, ya sip. Kita lanjut ke bawah, kita pilih cuttingnya dulu, ambil cutting. Dah, yuk, udah. Kita mau ambil cutting dulu. Nah, aku udah simpen di sini nih. Ini ada kode nih M3. Nah ini yang sudah di treatment lebih kurang kayaknya 2 minggu lebih deh. Nih kita lihat ya, tuh. Nah besar bagus, akar banyak. Oke, lihatlah kalusnya guys. Ini namanya kalus. Ini berarti bagus banget tuh. Dia akan sangat aktif. Mudah-mudahan nanti di grafting pun hasilnya bagus. Oke, kita cari lagi. Nah, ini sudah dipersiapkan. Ini kurang banyak akarnya, tapi kalusnya tebal, luar biasa tuh. Tebal banget. Ini juga bagus. Siapin aja beberapa. Tuh. Oke. Di sini pasukan besar semua ini. Tuh. Sudah dipersiapkan. Oke, cukup. Nah, kita akan lanjut. Kita mulai di sini. Oke. Oke, kita akan mulai. Sebelum kita lanjut ke proses grafting, ini harus dibersihin dulu karena kan banyak bekas kokopit ya. Digetok-getok terus dibersihin kayak gini supaya nanti bersih. Jangan sampai kotor. Terutama bagian yang akan kita grafting ini benar-benar harus bersih dulu deh. Biasanya kalau nggak bersih itu kegagalannya micu. Karena apa? Karena dia akan nempel di entres gitu. Jadi sebaiknya kita bersihin aja. Ini buang, akarnya juga buang karena kita tidak butuh itu. Nah, lihat ya. Oke, cukup ini aja yang kita bersihkan. Oke, kita lanjut. Nah, apalagi yang harus kita siapkan? Kita mulai di sini. Mulai di entres. Ini taldun. Potong dulu, taruh bawah ya. Oke. Nah, ini taldun. Ini ada 1, ada 2 mata tunas. Kita cukup butuh 1 aja. Potong dulu di sini. Daunnya kita buang. Nah, terus pakai cutter. Nah, sebelum ini kita sterilin dulu. Nih, sterilin dulu. Ini tadi udah di steril sebelumnya ya. Tuh. Nah, pakai alkohol atau tisu basah, mau dua-duanya juga boleh supaya lebih bagus lagi. Nah, ini harus steril. Tangan juga ya. Ini
Ini tadi semuanya udah disterilin, jadi aku cukup pakai tisu basah aja. Ini juga semuanya kita steril supaya bersih, karena ini akan bersentuhan dengan entres. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini yang kita potong cukup segini aja nih. Setelah dipotong diapain? Dirapihin nih. Karena bekas gunting ini akan memar, jadi kita rapihin dulu ya, toh supaya nggak memar. Sedikit pendek. Nah, ini bagian atasnya juga kita rapihin. Tuh, supaya nggak memar. Cukup segini aja. Ini matabat. Matabatnya harus menonjol seperti ini ya. Oke. Nah, lakukan hal yang sama untuk entres berikutnya. Oh, udah. Ini taldun. Supaya kita nggak lupa, biasanya kalau kita potong entres banyak tuh ya, supaya nggak lupa kita kasih dulu namanya. Nih, taldun. Tuh. Terserah mau teke, mau apa ya kan. Yang penting kita sendiri yang tahu. Kita sendiri yang tahu tuh. Kasih identitas dulu. TLD, taldun. Nih, TLD. Jadi nanti kalau entres kita banyak, dia nggak kecampur. Oke, kita lanjut dengan yang ini, sweet sapphire. Ini taldun sama juga. Kita sisihkan. Ya, nah, ini sweet sapphire tadi. Sweet sapphire tuh buahnya yang kayak gini nih. Ini buahnya nih. Mudah-mudahan nanti buahnya kayak gini. Nanti kalau sudah aku pruning dan berhasil buah, nanti kita liput lagi. Oke. Ini lakukan hal yang sama. Potong. Buang daunnya. Oke. Nah, ini segini berarti dapat 3. Tuh, ada 3 entres. Jangan lupa rapihin lagi ya. Tuh. Nih, supaya nggak memar dan nggak jadi busuk. Oke. Nah, oke. Next, kita akan lanjut dengan membungkus entres ini dengan parafilm. Parafilm itu masih berupa lembaran ya, 1 meteran gitu biasanya jualnya. Nah, seperti ini. Kita akan potong, terserah mau setipis apa, setebal apa. Nah, aku butuh segini aja. Nah, segini cukup. Oke. Nah, aku nggak betah kotor, jadi aku akan bersihin dulu. Oke. Nah, ini cara bukanya seperti ini. Jangan begini, nggak usah dibuka gini, tapi dicubit. Cubit tuh. Begitu dicubit keluar. Nah, ini yang kita buka. Bukanya jangan semua, nanti terkontaminasi jadi kotor. Nah, cubit melarin dikit gitu. Terus kita bungkus. Bungkusnya di mana? Di bawah sini. Sini yang akan kita raut. Jadi bagian yang kita cover adalah dari sini ke atas. Oke, kita mulai gulung, tarik aja. Ini sambil ditarik, ini menggulung. Oke. Tutup semuanya, nih matabatnya juga tutup sampai sini. Dah. Nah, ini nih kalau nggak salah bahannya kan dari kayak lilin gitu, jadi dia elastis. Nanti pada saat dia merekah, berkembang, ini akan pecah sendiri tanpa kita copot. Makanya paling aman untuk entres muda tuh pakai ini, pakai parafilm. Jangan grafting tape karena dia nggak akan pecah. Lakukan hal yang sama. Nah, ini sweet sapphire jangan sampai ketukar. Oke. Taldun. Taldun lagi. Nah, ini pelan-pelan aja. Kalau bagi pemula pelan-pelan aja. Ini sambil ditarik. Tariknya jangan terlalu kencang, nanti dia putus. Nah, puter aja, puter sampai atas. Nah, kalau udah kita cubit di sini. Nah, oke. Jadi deh, siap. Ini taldun, taldun.
Jangan lupa dikasih nama juga ini, Sweet Sapphire S. Kasih nama dulu, jangan sampai nggak punya identitas, nanti susah minta ke Pak RT-nya. Nah, oke. Next. Ini sudah. Entres sudah siap, cutting sudah siap. Oke, next. Kita mau mulai tahap selanjutnya. Kita akan langsung mulai cara grafting yang baik dan benar ala Meta. Oke? Mulai? Siap Om Choi? Siap. Ini tadi sudah kita bersihkan. Kita lihat dulu ya. Di sini ini yang putih-putih ini namanya kalus. Bagian yang berkalus ini diapain? Kalau di bagian bawah suka begini, orang biasanya langsung tanam. Tapi kalau di bagian atas, karena kita akan grafting, otomatis kita harus buang. Boleh dipotong, boleh juga langsung diginiin. Tuh, mau tes kan, lihat seperti ini. Nah, lihat fresh nggak? Ini bagian putih-putih ini udah pasti kambiumnya udah menyatu. Nanti akan jadi bagian yang sangat menyatu, bagus sekali. Tapi aku akan potong, karena bagi aku ini nanti nggak bagus, nggak maksimal. Jadi aku akan potong kayak gini. Kita akan potong. Ini butuh tenaga lumayan karena dia besar. Oke. Lihat ya. Oh, masih kering. Coba lagi. Harus punya tenaga lumayan, ya kan? Tuh, udah bagus. Rapihin dulu. Nah, ini ya. Contoh cutting yang bagus itu adalah seperti ini. Putih-putih ini menandakan apa? Kambiumnya ya bagus, sehat, luar biasa. Nah, ini putih. Tapi kalau sudah coklat atau sedikit coklat, mendingan nggak usah dipakai, dipastikan akan gagal. Nah, ini putih udah pasti bagus. Oke, kita lanjut ya. Kita sudah potong, kita akan lanjut. Aku akan langsung bikin 2 aja ya, karena ini besar. Aku langsung grafting 2 aja. Langsung di 2 varian di sini, oke? Nah, setelah dibersihkan, kita lanjut. Ini kulit kering ini bersihin aja lah. Tuh, supaya tidak mengganggu. Oke. Next. Oke, nih. Nih, sekeliling ini bagus. Kita boleh pakai dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Segala sisinya bisa dipakai karena kambiumnya bagus. Tuh kelihatan putih tebal, bagus. Oke. Oke, aku akan pakai di dua sisi, tapi jadi aku akan pilih dari sini dan dari sini. Nih, oke. Aku selalu pilih yang bagian yang tebal. Oke, kita mulai ya. Ukur dulu, nih. Entres Sweet Sapphire-nya aku tempelin ke sini. Tapi kalau kita cuma menerka-nerka, asal-asal potong biasanya suka nggak tepat, nggak pas. Nah, jadi aku akan potongnya seperti ini. Kasih tanda dulu di sini. Nah, potongan pertama kita potong, kasih tanda seperti ini. Nih batasnya sampai sini. Jadi nanti ukurannya pas. Dah. Terus diapain? Diginiin. Dibuka. Iya, dicongkel sedikit. Nih. Seperti itu. Bagus ya, putih ya. Tuh bagus. Bagus putih. Nah, kita coba lagi sisi sebelahnya ini berlawanan. Di sisi sebelah sini kita pakai yang taldun. Oke, taldun. Ukur aja biar tepat. Sini. Oke. Kita potong di sini sama di sini. Oke. Dah. Jangan lupa dibuka juga. Nah, gitu ya. Kebesaran motongnya, oke lah. Oke, dah. Next, kita lanjut. Mulai dengan Sweet Sapphire yang tadi. Nah, ini akan kita raut. Dari mana? Posisinya dari atas ke bawah. Yang dilihat dari mana nih? Ini mata bat, berarti yang kita raut adalah bagian di bawah searah dengan mata bat. Sini. Oke. Nah, sini dan sini. Kita akan mulai dari sini dulu. Ini mata batnya. Nah, sini kita akan raut. Rautnya harus benar-benar runcing, persisi, tidak ada gelombang, benar-benar harus rapih. Rapih, lurus, persisi. Oke. Nanti kita akan keker. Lakukan hal yang sama di bagian belakangnya.
kembali. Oke, terus sampai benar-benar tipis dan bagus. Oke, kalau kurang masih terus kita coba lagi sampai dia benar-benar rata. Nah, kita cek. Nah, sebelum kita ke situ, ini udah dipastikan harus kita potong. Kenapa? Karena bagian bergelombang ini tidak baik, dia harus rata. Potong. Nah, inilah fungsinya gunting tadi, untuk merapihkan bagian paling bawah. Bagian ini nih harus benar-benar runcing dan persisi. Kalau masih terasa tebal, kita raut lagi sedikit lagi. Oke, nih tuh lihat nih. Oke, nih nggak boleh bergelombang, harus seperti ini. Oke, sip. Ini udah jadi satu. Kita masukin ke sini. Nih, ini mata bat boleh ke arah dalam, boleh keluar, terserah. Aku pilih keluar aja. Oke, masukin sampai mentok. Sampai mentok, tutup. Oke. Nah, kita akan lakukan hal yang sama di bagian sebelahnya lagi. Oke. Ini yang taldun. Oke, kita akan mulai meraut. Oke, hati-hati ya. Bagi pemula butuh konsentrasi, ketekunan juga. Nah, oke. Kalau sayang jarinya, ini accident sering terjadi, itu ya luar biasa. Sebenarnya accident sering terjadi di bagian ini sih, di cutting, proses cutting. Nah, jangan lupa dirapihin ya. Sisa parafilm, dilihat ya. Nggak boleh ada gelombang, kayak gelombang-gelombang gitu di antara sini ke sini. Itu benar-benar harus lurus, benar-benar lurus. Ini kurang tipis sedikit, aku akan ratain lagi dikit. Oke, benar-benar harus tipis supaya tidak ada rongga udara pada saat kita masukin ke cutting nanti. Tuh, lurus ya, seperti ini. Oke, jelas ya. Oke, kita lakukan hal yang sama, masukin ke sini. Nih, bagian yang tadi itu kita masukin. Nah, kenapa diukur tadi? Supaya pas ukurannya seperti ini. Oke, masukin sampai mentok, tutup. Next, nah ini ada dua sisi, taldun sama sweet sapphire. Oke, setelah itu kita lakukan apa? Ini namanya grafting tip. Oke, beda sama parafilm. Boleh nggak di sini pakai parafilm? Nggak boleh, karena parafilm itu tidak kuat untuk menahan ini. Oke, caranya bagaimana? Ini ditekan, kedua sisi ditekan, jangan sampai ini copot, jangan sampai geser. Nah, sini kita main, terus kita putar. Oke, sorry. Putar. Nah, aku pelan-pelan aja contohinnya tuh. Terus putar aja, nggak usah takut-takut. Putar terus, lakukan terus sampai dia rapi, sampai benar-benar bagus. Nah, atasnya juga kita harus tutup. Nih, bagian atas pakai filling aja. Bagaimana caranya supaya dia tercover dengan baik? Itu bagian atas juga ya. Kalau udah jago, udah pasti tidak ada kendala. Tapi kalau bagi pemula untuk dua mata seperti ini sulit. Mengcover ini tuh agak-agak butuh kesabaran dan skill, dan benar-benar harus rapi. Oke. Nah, sampai rapi, tertutup rata, jangan sampai akan kemasukan air. Dah, nggak usah takut tebal-tebal, biarin tebal nggak apa-apa. Oke Tan, itu kenapa harus rapet gitu? Kenapa Tan? Apa fungsinya? Iya, nanti kalau nggak rapet kan bisa masukkan air pada saat kita siram atau kena hujan, kena apa, nanti kan nggak baik ya. Kalau masuk air udah otomatis nanti memicu kegagalan. Karena ini belum jadi masuk air, gagal deh, gosong nanti. Kalau dibilang kok gosong ya, nutupnya kalau nggak rapet bisa jadi pemicunya juga itu. Bisa juga nanti kan masuk bakteri entah apa-apa, kita nggak tahu. Ya walau alam, kita mencegah itu, makanya kita cover dengan baik. Nah, ini
setelah kita potong tadi, aku pakai ini volatif. Nah, supaya apa? Supaya nggak geser. Sini, tutup sampai sini. Oke, dah. Udah selesai belum? Belum. Ini pada saat peregangan nanti dia mekar pecah, tulisannya bakal hilang. Jadi supaya kita tidak kehilangan identitas, kita tulis aja lagi di samping ini double. Nah, ini Sweet Sapphire aku tulis di sini pakai yang putih aja spidolnya. Nah, di sini Taldun, T L D, Sweet Sapphire Taldun, jelas ya? Oke. Sama Sweet Sapphire. Iya, gitu. Mendingan double daripada nanti ini memuai, dia mulai meregang, terus pecah, terus identitasnya hilang, bingung lagi kita. Oke, ini sudah selesai. Nyari Pak RT minta identitas. Ini udah jadi, udah siap. Inilah cara grafting ala Meta. Oke. Next, aku akan praktekkan langsung dari ini, dari cutting, namanya dari cutting. Kebetulan kita dapat cuttingnya yang besar, bersyukurlah. Kalau mau yang kecil, aku akan praktekin juga di cutting yang kecil. Mau nggak yang kecil? Oke, yang kecil. Terus dari ini juga, dari rootstock langsung yang sudah tumbuh. Dari situ juga aku akan praktekin biar semuanya pada tahu dan paham perbedaannya apa di mana. Oke, simak ya. Oke, Tang. Habis ini perlakuannya diapain, Tang? Ini kan rata-rata udah tahu grafting semua. Habis ini cara nanamnya gimana, Tang? Oh iya dong, langsung ditanam. Langsung tanam. Nanti aku praktekin. Ya, kita ambil itunya dulu. Sebentar ya. Sip. Oke, tadi graftingnya sudah. Step selanjutnya diapain ini? Nah, lihatlah ini sudah berakar. Ini boleh dipertahankan nggak? Boleh. Kalau dia fresh, lihat nih. Ini layu nggak? Kalau nggak layu kita boleh pertahankan. Kalau layu nggak boleh, kita harus buang kalau layu. Ini masih fresh, ini semuanya fresh. Nah, nih lihat ya, masih fresh ya. Tuh, yang ini coklat buang aja. Tapi kalau kebanyakan nggak fresh, mendingan semuanya dibotakin aja. Kemungkinan hidup tetap ada. Kenapa? Karena kalusnya banyak banget, nggak usah khawatir. Di sini semua bagian ini kalus tuh. Jadi nggak usah khawatir. Nah, ini aku akan pertahankan akarnya karena masih fresh. Oke, lanjut ya. Ini aku udah sediain media tanamnya, terdiri dari apa? Media tanamnya aku ini sudah disiram kena hujan beberapa hari lalu, terus sudah tinggal lembabnya aja, udah bagus. Jadi kita nggak perlu siram lagi. Sebaiknya jangan disiram karena sudah basah. Nih terdiri dari nih humus bambu, akar bambu, sama sekam bakar aja. Udah itu aja bahannya, nggak ada bahan lain-lain, cuma itu aja nih. Kebanyakan nggak pakai tanah, jadi tanahnya langsung dari humus bambu. Humus bambu tok sama sekam bakar udah tuh. Tuh, oke. Kita akan sisakan dulu separuh aja. Nih, nah kan ada akar nih. Nah, kita masukin. Hati-hati karena ada akar. Kalau akarnya panjang diapain? Diputar aja nih. Nih, bikin gerakan melingkar, putar. Dah. Supaya akarnya rapi. Terus kita masukin. Kita tanam deh tuh. Lihat ya, humus bambu tuh. Karena memang terdiri dari humus bambu aja. Nggak pakai tanah lagi, tanahnya dari humus bambu. Kita masukin. Sedikit ditekan, jangan terlalu ditekan, nanti akarnya putus. Oke. Terus sampai atas kita bikin penuh. Terus nah, tekannya sedikit aja biar ini kokoh, nggak goyang-goyang. Tuh. Oke, udah. Disiram nggak perlu siram lagi karena tanahnya udah lembab. Kalau basah nanti malah akarnya jadi busuk.
kalaupun siram nggak boleh banyak-banyak ya, paling seperempat dari aqua cup itu aja. Nanti siram lagi kapan? Karena ini masih lembab, kita nggak perlu siram lagi sampai seminggu ke depan. Seminggu ke depan cek lagi. Kalau kering kita boleh siram, nggak boleh banyak-banyak juga. Tetap maksimalnya setengah gelas aqua aja. Tapi aku biasanya seperempat gelas aqua udah cukup. Oke? Nih, nanti kita lihat pertumbuhannya itu lebih kurang. Dia itu akan sprout antara seminggu sampai 2 minggu. Kalau dia bagus 1 minggu juga udah sprout. Kalau idealnya sih sampai 2 minggu ya. Oke, kalau 2 minggu nggak sprout juga kemungkinan dia mungkin gosong atau gagal. Oke? Oke. Dah, ini udah jadi miring ya, batangnya miring. Oke. Kita simpan di tempat yang teduh, jangan kena panas dulu. Oke? Sip. Iya dong, jangan di tempat yang pengap. Di teras boleh, pokoknya yang punya sirkulasi udara yang bebas, bagus gitu. Oke ya, sip ya. Lanjut kita pakai yang dari rootstock. Kalau dari rootstock ini prosesnya sebenarnya sama, cuma bedanya di ini aja, kita langsung dari yang sudah tumbuh ini.